Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana kabar amainya biak saudara rakan sobat BWD. Alhamdulillah malam ini seorang tamu istimewa yang hadir bersama kita di podcast Lintas Gayo. Orang yang akan kita wawancara ini adalah orang yang pakar di bidang kopi, yang tidak saja ilmunya diberikan kepada masyarakat dan petani kopi di Takengon, tapi juga hingga ke Sumatera Utara. Beliau memang bukan seorang profesor doktor dengan nama yang keren, tapi berbicara soal kopi, beliau akan bisa menerangkan dari akar kopi sampai ke pucuk kopi. Jadi ilmunya soal kopi tidak diragukan lagi. Beliau adalah Bang Jaini. Selamat datang di Lintas Gayo, Bang Jaini. Oh, selamat datang kembali atau selamat malam lah. Terima kasih Bang Jaini sudah datang di podcast Lintas Gayo. Bang Jaini pernah ikut di sebuah festival kopi dunia di Bali pada tahun 2010 dan kopi yang dibawa oleh Bang Jaini itu menang di tingkat dunia waktu itu. Internasional. Sekarang beliau sudah bersama kita. Ada satu yang paling mengetuk hati saya pada saat beberapa kali berbicara dengan Bang Jaini, yaitu Bang Jaini seolah-olah sedang berbicara dengan kopi. Jadi Bang Jaini mendengar bagaimana kopi Gayo itu diperlakukan oleh kita sebagai petani, oleh kita sebagai pengusaha dan lain-lain. Dan itu saya tulis judulnya adalah Jerit Kopi yang didengar oleh Bang Jaini. Bang Jaini, bisa diceritakan bagaimana sebetulnya pembicaraan Abang dengan kopi sehingga pada saat menceritakan bagaimana perlakuan orang terhadap kopi itu sehingga Bang menangis waktu itu. Wah, cukup luar biasa. Kalau kita berbicara tentang petani kopi, sering saya ucapkan di mana program-program pelatihan, ketika kita masih belum mendengar jerit tangis dan sebuku kopi terhadap masyarakat Gayo itu, sebenarnya cukup sedih, Pak. Kopi ini kalau kita dengar, dia tuh dalam kata poin itu adalah makhluk hidup juga. Nah, cuman karena bahasa yang tidak bisa terungkap, hanya kita sampaikan, tapi mereka tahu dan mendengar menurut ukuran saya. Nah, dan kopi itu kadang-kadang kita dengar dari satu harapan, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Dia mengharapkan pamannya memberikan hasil yang cukup luar biasa, panen yang cukup melimpah. Jadi istilahnya kalau di Gayo ini, wow Pak Jaini kan kamu telah membesarkan anakmu, telah membangun rumahmu, telah memberi pamannya emas kepada orang rumahmu, dan telah memberikan pesta terhadap anakmu dengan pesta pora dan makan kamu tempat-tempat yang enak. Tapi saya merasa panas, aku panas. Dengan jawaban yang cukup luar biasa. Terakhir mereka katakan, artinya jangankan pupuk yang bermerek dari luar yang kau sajikan kepada aku. Jangankan dari Amerika. Ada yang pupuk, istilahnya sekarang tuh entek Jerman lah, macam segala yang kau sajikan kepadaku. Tetapi kulitku jual engkau dalam bahasa Gayo. Kulit saja yang kau jualkan, kau gadaikan. Dan aku kadang-kadang tidak lagi sampai ke rumahmu. Bahkan ke kebun juga dijemput oleh para pedagang-pedagang. Begitu sedihnya. Dari tahun ke tahun mereka mengharapkan hanya dengan air dingin saja sajikan. Karena mereka menurut ukuran saya melahirkan buah itu ibarat ayam sedang mengeram. Panas. Tetapi apa jawaban dari sang pemilik atau sang petaninya? Yang cukup dramatis sekali. Hanya memberikan dengan imbalan racun, kapan kau meracun rumput, kapan kau meracun rumput. Begitulah kira-kira, apakah itu merupakan satu kekejaman atau ketidakpahaman dari petani kita. Ini yang saya dengar. Nah, jadi artinya Bang, bahwa selama ini kita memperlakukan kopi itu seperti yang Abang katakan tadi, bahwa kopi itu adalah makhluk hidup. Kemudian kita mengeksploitasi kopi ini demikian hebatnya, tapi tidak memberikan kepada dia apa yang mereka butuhkan. Betul sekali. Sehingga dalam pembicaraan Bang Jaini dengan kopi tadi, Abang mendengar jerit tangis kopi tersebut.
Sehingga abang menangis waktu itu. Iya, menangis. Menangis karena mendengar jeritnya tadi, kamu hanya mengambil buahku, tapi tidak sedikit pun kamu memberikan kepadaku uang makanan yang aku butuhkan. Kamu menyemprot saya dengan semprot herbisida, Iya. sehingga semua mikroorganisme yang ada di situ mati, sehingga kopi ini menjadi sedih. Iya. Seperti itu. Karena saya sudah pernah mencoba, Pak. Artinya setiap saya lakukan itu, umpamanya perawatan kopi itu, pemangkasan kopi itu, pembersihan rumput, serta gulma yang di bawah pohon itu, atau lumut-lumut yang di batang kopi itu. Kadang-kadang sore itu saya kembali lagi ke pekerjaan saya semula. Hanya saya titipkan berupa ucapan saja kepada pohon kopi itu. Jadi abang berkomunikasi dengan kopi itu ya? Begitulah kira-kira. Kalau ada tanggapan mungkin pihak lain itu kalau mendengar saya itu agak lucu dan aneh. Ya. Apa yang saya ucapkan dengan pohon kopi yang sudah saya laksanakan tentang pembersihan, ataupun dalam teknis yang saya pahami, saya pegang satu buah pohon kopi itu, hanya saya berucapan dengan secara langsung, dialog saya dengan pohon kopi itu, wahai pohon kopi, lumut ni batangmu ngemeh ku perosi, kepi tuyuhmu ngemeh ku limusi, cabang si gasut ngemeh ku rewi, sepanjang pengetahuanku, siajar ni jemas lebih lepas hari aku, inilah sebagai utang piutangku, menurut aku ngelunas kuku. Namun beberapa hari kukuduk ni, berapa bulan kukuduk ni, aku meluahi cinta ni anak ni. Sehingga aku masih banyak dengan terutang. Puluhan juta. Lepas ke keseberku, wahai pohon ni kopi. Lepas ke keselunasku, aku ni tertunung jemaah. Tapi menurut ukuran saya, batinnya saya berbicara dengan kopi itu, dengan jawaban lebih kesiku bayar Pak Jenny. Tunggu. Satu saat nanti akan lebih. Tapi dengan fakta terjadi, ini terlunasilah utang piutang saya lewat pohon kopi yang saya lakukan dengan secara teknis yang benar dan betul. Jadi dia betul-betul mendengar harapan Bang Jaini tadi ya. Ini menurut pengalaman saya, Pak. Jadi bahwa kopi itu ini ada kelebihan orang kayu. Iya, iya. Jadi Bang, menurut sebuah penelitian, saya pernah mendampingi seorang dokter dari Amerika Latin. Betul. Kemudian saya temani dia ke beberapa tempat kopi. Apa yang dia katakan tentang kopi gayo, Bang? Iya. Menurut saya katanya orang gayo dan kopi gayo itu adalah istimewa. Iya, iya. Orang gayo tidak pernah menganggap bahwa kopi itu adalah hanya tanaman yang biasa yang bisa dieksploitasi. Iya. Tapi orang gayo menganggap bahwa kopi itu adalah seperti saudara mereka sendiri, Bang. Betul. Sama dengan Bang Jaini memperlakukan kopi tadi. Wow. Berkomunikasi ya Bang Jaini dengan kopi, seolah dia mendengar jeritan hati Bang. Jadi ternyata apa yang dikatakan oleh Profesor Doktor tadi itu benar. Iya, iya. Karena abang yang sudah mengalaminya, abang bisa berkomunikasi dengan kopi. Iya, iya. Jadi Bang, saya ingin abang menceritakan sebetulnya menurut pandangan abang, bagaimana keadaan kopi gayo sekarang? Wah, ini menjadi tantangan kita bersama mungkin. Ini baik saya pribadi, tetapi kalau kita bawa nanti di masyarakat luas, mungkin diterima akal sehat kita yang kita sampaikan. Tapi dari suatu bacaan kita, secara ilmiah kita memandang hari ini, di seputaran mungkin daerah Takengon yang kita bercerita, sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena, iya, karena tanaman-tanaman yang belum pernah, artinya yang kita lihat berbuah seperti pohon duren di desa Belanggele, Tansaril, di seputaran kecamatan Bebesan, bahkan rambutan atau mangga yang kita lihat di depan-depan rumah, bagi masyarakat awam itu merasa gembira dan senang. Karena sudah berbuah. Karena sudah berbuah. Tapi abang khawatir nih, Pak. Ini khawatir sekali. Karena dalam ilmiahnya, dalam buku catatan sejarah kopi itu, ketika mangga dan duren serta rambutan buahan lainnya yang sudah berbuah, yang belum pernah terjadi di Gayo, ini akan mengusik keberadaan kopi Gayo yang sebenarnya. Mengancam kopi gayo. Mengancam. Hidup-hidup. Iklim sudah berubah, Pak. Pasti. Yang kita rasakan hari ini juga berubah. Kalau kita bandingkan dengan dulu-dulunya. Ya. Kalau dulunya mungkin seputaran Paitupi dan Belanggele, Bebesan, itu minyak makan itu masih tidur, Pak. Masih membeku banget. Masih membeku. Tapi hari ini Tidak juga lagi, Pak. ya kita sebagai manusia aja merasakan artinya panasnya itu berlebihan, panasnya itu. Jadi tatkala ini nanti kira-kira menyerang kehidupan kopi gayo, keberadaan, tentu bermacam masalah yang akan timbul. Sementara ini pun di 2009 secara acak kami dulu atas nama Lomba Usaha Tani Perkebunan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dulu, saya lihat di daerah seputaran Tebes Luas, Bias, wow, ini sudah terserang dengan hama PBKO.
di ketinggian berapa bang? Di ketinggian mungkin 1400, 1300. Sudah kena Iya, PKU penggerek buah kopi dan kakao. kopi ya. Jadi ini kan khawatir. Oh ini ancaman yang sangat berbahaya Pak. Iya, iya. Termasuk nanti serangan keduanya artinya terhadap rontoknya daun akibat karat daun. Oh. Kopi itu tumbuh. Dimanapun kita tanam, kalau untuk kopi itu tumbuh di Loksemawe, di Aceh Utara atau di Medan, tumbuh. Tapi hasil yang kita harapkan selama ini yang tumpangan hidup kita, atau yang sering dikatakan dengan kopi napas kehidupan gayo, ini akan berubah. Nah, dan banyak juga masyarakat sudah mencari lokasi-lokasi. Ya mungkin bisa terjadi perambahan hutan. Oh. Kalau lokasi yang umpamanya yang berdekatan, saya pikir tidak ada lagi. Nah, inilah harapan kita yang menjadi khawatir kita terhadap kopi gayo ini ke depan. Saya pikir ini perlu pertimbangan-pertimbangan bagi khususnya instansi terkait atau pemerintahan yang harus dengan peduli. Artinya yang betul-betul lah serius dalam penanganan ini, apa upaya. Terus keturutannya nanti dengan serangan jamur akar. Ini sudah banyak laporan-laporan masyarakat. Secara dulu mungkin sambil ngopi. Sekarang kalau dulunya serangan jamur akar itu terhadap batang dan perakaran, hari ini sudah di cabang. Oh, sudah sampai ke cabang. Sudah sampai ke cabang, mengering. Mengering, ya? Nah, ini kan tentu berapa ancaman sudah ke kita. Makanya saya sangat heran sekali sekarang Pak Rudi Batin. Artinya pengembangan bibit kopi yang sangat luar biasa. Ya, sekarang akan dibagikan Pak. Iya, bukan saja di kita ataupun di Gayo Luas, Ya. atau di Aceh Tengah, atau di Banda Meriah. Tapi saya belum pernah bercerita, saya tengok tentang Naung Pelindung. Oh, jadi paketnya terlupakan Bang. Apakah terlupakan? Apakah memang hanya sebagian daerah mungkin dapat, atau sebagian kelompok tani yang dapat tentang Naung Pelindung ini? Karena ini salah satunya jalan untuk mengatasi pemanasan global, Oh, menurunkan suhu. ya. Nah, jadi wajar umpamanya nanti kalau biasanya 300 pohon per 1 hektar, kalau jenis PG79 itu mungkin dulunya bisa 100 pohon per 1 hektar, kena dengan 12 meter kali 12, hari ini kita harus merapatkan. Artinya jarak tanamnya itu kita rapatkan supaya bisa mengatasi sinar yang begitu panas ataupun mengatasi pemanasan global ini. Ya. Jadi artinya Bang, bahwa katakanlah pemerintah dengan kebijaksanaannya sekarang bahwa akan memberikan bibit kopi kepada masyarakat dalam jumlah jutaan. Iya. Kemudian mereka lupa tentang naungan tadi, dan itu menurut Bang Jenny akan sangat berisiko bagi kopi apabila tidak dibarengi dengan naungan, Bang. Ini salah satu. Seharusnya begitu ada kopi harus ada naungan, Bang. Iya, wajib. Karena kopi itu pada dasarnya yang kita lihat itu, yang kita baca, ditemukan pada tanaman hutan. Ini pada dasar kopi. Tentu dalam hutan itu kita sudah bisa membayangkan dan membacanya, pastikan ada pepohonan lain yang melindungi kopi itu. Maka masak dengan cara sempurna, kualitas terjaga. Nah, masaknya full di 100% atau 98%. Tapi kalau tambah nanti ada naung pelindung, bisa terjadi nanti seperti daerah-daerah yang lain. Pertama, timbangan akan menjadi ringan. Masak tidak jadi sempurna. Dan tidak sanggup memasakkan dari pangkal batang itu sampai ke ujung. Itu kalau tidak ada naungan. Iya, bahkan masaknya itu bisa jadi terjadi dari ujung cabang dulu ke pangkal batang. Karena dipanasi oleh matahari. Sementara kopi itu membutuhkan sinar paling ada mungkin sekitar 60-70% sinar matahari. Yang harus masuk ke. Tidak mau dia menerima dengan sinar plus langsung matahari. Jadi berdampak pada penguapan yang cukup tinggi. Ini kan bernambah lagi risiko-risiko, Pak. Apalagi dengan terhadap masyarakat yang awam. Karena naung pelindung itu kalau tepat, umpamanya seperti lamtoro itu, apapun jenisnya, ini kan bisa menambah nutrisi untuk tanaman kopi. Karena sering kita sebut antara naung pelindung dan kopi itu ibarat suami dan istri. Saling memberi, saling asah, dan saling asuh. Ketika kita memberikan pupuk terhadap tanaman kopi itu, maka sisa makanan itu maka dimakan oleh naung pelindung tersebut karena perakaran yang sangat dalam. Kemudian ketika kita umpamanya memangkas naung pelindung itu pada saat yang dibutuhkan, pada saat curah hujan tinggi, sehingga daunnya itu memiliki kandungan N yang cukup tinggi terhadap tanaman kopi. Jadi saling kan imbal feedback, saling dia tuh ada manfaat begitu kira-kira, Pak. Jadi kuncinya adalah begitu Anda menanam kopi, Anda harus siapkan naungan. Betul sekali. Menarik Bang Jenny. Jadi Abang sebutkan tadi bahwa untuk menghadapi pengaruh panas global ini yang luar biasa, yang sudah merusak kopi kita, ditandai dengan di 1.300, 1.400 itu PBKU tadi sudah
mulai merusak kopi Gayo, Bang. Iya, betul. Jadi akhirnya kualitas menurun. Menurun. Abang Jaini tadi menyebutkan bahwa salah satu untuk mengatasi panasnya iklim global ini terhadap kopi sehingga kopi bisa bertahan lebih lama adalah dengan naungan tadi, Bang. Naungan serta pemakaian pupuk yang terbatas. Jangan berlebihan, apapun jenis pemupukannya. Terutama pada pemupukan secara organik, ini salah satunya bisa menahan air pada lahan-lahan para petani kita. Inilah sedikit kita umpamanya kalau kita kaji pada panen kali ini, Pak Rudi Batin, artinya para pedagang sudah mulai merendam. Karena mereka juga tidak ingin rugi. Karena mereka juga tahu tentang proses kopi yang hari ini banyak yang ngambang. Itu artinya kualitas kopi semakin menurun. Ya, semakin menurun, Pak. Jadi mereka merambangkan kopi itu sehingga akan dihitung kualitas kopinya dengan harga tertentu, Bang. Betul sekali. Tentu pedagang tidak ingin rugi. Karena apabila sudah terserang dengan PPKO itu, pasti kosong keberadaan kopi ini. Kosong. Jadi di harga mungkin pedagang kan tidak mendapatkan hasil dengan secara maksimal lagi. Toh petani itu sendiri merasa rugi. Kalau biasanya dulu umpamanya 4, kalau satu kaleng itu bisa dapat gabah 4 bambu, segenggam juga ada, atau satu katok juga ada, 4 bambu 1 katok. Jadi kalau kita perhitungkan dengan kos kerja daripada pemetik, kita hari ini ditambah dengan 5.000, sekarang mungkin bisa terjadi di 275, 2 bambu 775 hasil yang didapatkan. Ini kalau menyangkut masalah analisa usaha tani, tentu kan sama-sama rugi. Kalau kita jemur menjadi full wash, menjadi green bean, umpamanya tentu ini menjadi pixel. Nah, kan rugi juga hasilnya. Jadi kalau terhitung dengan ongkos petik itu bisa jadi sudah terjadi bagi 3. Antara hasil dengan para pemetik tadi, Bang. Jadi inilah makanya kadang-kadang petani kita agak-agak mundur lah. Karena hasil yang didapatkan habis buah kopi, habis selesai. Bahkan tahun kemarin belum tertutupi, ini sayangnya. Jadi kapan? Makanya kalau mengharap kesejahteraan dari kopi ini tanpa ada dukungan dari pihak-pihak yang tertentu, kedepannya ini agak merumitkan ini Pak Rudi Batin. Jadi Bang, tadi Abang sebutkan juga bahwa ada ancaman bahwa apabila petani melihat bahwa di ketinggian tertentu tadi PBKU sudah mulai menyerang, kualitas kopi sudah mulai menurun, mereka akan mencari lahan-lahan baru atau hutan baru yang akan mereka tebang. Betul. Dan itu kan berisiko jadi musnahnya hutan di Aceh Tengah dan Gunung Berlian, katakan. Itu Abang lihat apakah sudah ada para petani yang sudah mulai mencari lahan-lahan baru, Pak? Udah banyak, Pak. Sudah banyak, Pak. Pertama dengan sempit lahan. Sekarang kita kan tahu persis bahwa pendadat semakin masyarakat semakin padat. Tanah semakin sempit. Kalau dulu masih kita banggakan dengan 1 hektar dan 2 hektar sebelum ada pembagian warisan dari orang tua. Tapi hari ini sudah mendapatkan mungkin mereka hanya berbatas meteran. 30 kali 20 meter ke belakang. Bagaimana mereka untuk menghidupi keluarganya yang lebih sejahtera? Akhirnya merambah. Mereka tidak perlu surat, tidak perlu kanun. Yang tahunya artinya dapat membesarkan anaknya, apapun ceritanya, ya mereka lakukan. Saya pikir udah banyak yang perambahan ini artinya masuk di kawasan-kawasan hutan yang terlarang. Nah, maka dari sini ya perlu kiranya di antara masyarakat dan pemerintahan saling kita menjaga hutan ini. Bagaimana caranya? Artinya memfasilitasi masyarakat itu apa, membuat surat-surat resmi seperti umpamanya KPH yang berada di kita ini. Nah, tentu harus dilakukan hal ini dan penuh dengan dukungan dari pihak-pihak yang tertentu yang terkait. Jadi Bang, ini yang paling menarik, Bang, bahwa seperti yang disebutkan di data tadi, bahwa 1929 kopi Gayo itu sudah mulai diekspor. Iya, betul. Keluar. Berarti sudah ratusan tahun yang lalu, Bang. Kopi Gayo itu sudah tumbuh, kemudian menjadi pemasukan bagi negara. Apakah menurut Abang, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, DPRK sudah peduli terhadap keberlangsungan dan perhatian terhadap kopi Gayo? Menurut pendapat Abang kira-kira gitu? Saya pikir dengan terkenalnya kopi Gayo ini, kita berbicara di Gayo. Kopi Arabica itu terluas se-Asia Pasifik. Kalau nggak salah saya Arabica ya. Arabica karena terluas. kita lebih besar di Arabicanya. Saya pikir daya serap atau daya pandang pemerintahan itu kalau menurut ukuran saya yang bergelut dalam bidang kopi ini belum ada sebelah mata pun untuk memandang kopi Gayo. Begitu besar PAD yang pernah diucapkan dan ditayangkan oleh pemerintah, PAD terbesar bahwa dari Gayo itu adalah kopi. Tapi hasil yang betul-betul peduli
Saya sering ajukan itu Pak Rudi Batin tentang lomba usaha tani perkebunan rakyat itu saya cetuskan pada tahun 2007 itu. Sebagai tujuan saya. Semoga petani itu berlomba. Untuk meningkatkan kualitas kopi. Betul. Dan tidak ada saling menyalahkan. Semua berlomba. Tapi yang untuk menang kan bukan semua orang. Iya, yang terbaik banget. Sekarang aja kalau datang tamu kita dari luar, umpamanya kepada pihak pemerintahan daerah kita, ingin dia minta umpamanya diketinggian 1.300 mdpl. Apakah sudah tersedia demplot-demplot pemerintahan kita? Oh, Ini yang kita pikirkan. Saja ini bukan pemikiran kita. harusnya kerjaan pemerintah, Bang. Seharusnya di setiap kecamatan itu, karena kita masing-masing terlepas dari kecamatan Linge mungkin, tapi itu pun banyak itu Darul Hitam. Oh, Sampai ke iya. NK sana kan itu kecamatan Linge. Ya, sudah, Wilayah penghasil kopi Bang. juga. Ya, betul, Bang. Di 13 kecamatan saja. Di mana kira-kira menurut Bapak artinya ada demplot-demplot pemerintah yang bisa kita tunjukkan sistem tanamnya, sistem pemupukannya, perawatannya, Produksinya, yang kita tunjukkan bagi tamu-tamu kita. atau bagi petani, Bang. Ya, Atau contoh. bagi petani, tempat belajar lah kira-kira. Iya, iya. Di mana kira-kira? Tidak Apakah ada. menurut Bapak ada? Tidak ada, Bang. Inilah kesulitan kita. Jadi artinya, Bang, pemerintah daerah, DPRK itu abai terhadap perhatian mereka, anggaran mereka, rencana mereka tentang kopi itu masih sangat minim sekali. Iya. Itu menurut Abang seperti apa? Saya pikir 100% betul itu. Karena saya menganjurkan, jangankan pada pemerintahan di kabupaten dan di provinsi, tingkat desa saja sering saya berkuar-kuar. Sisa kalah sedikit. Dari dana apa yang bisa kita switch untuk program pelatihan di desa itu tentang peningkatan kapasitas kopi atau kapasitas petani. Petani, Bang. Ya. Iya, untuk membuat pencerdasan. Apakah karena ini terjadinya artinya karena ilmu dan pemahaman para petani itu belum tercapai sampai ke sana sehingga terjadi hal seperti ini. Produksi yang rendah, Bang. Produksi yang rendah. Ini tetap artinya pantai pemerintah itu setiap tahunnya itu tidak ada perubahan dari 750 sampai ke 850 Iya. per 1 hektar. Itu data pemerintah, Bang. Apakah ini secara konvensional atau per individu? Karena kita lihat ada juga yang individu itu bahkan menyebut sampai 2 Ton. ton, bahkan lebih, 2 ton saja lah. Saya pikir hari ini kalau 1 ton 700 saja yang dicapai oleh para petani kita, ini cukup sudah luar biasa. Sejahtera mereka, Bang. Apalagi dengan harga seperti ini, kestabilan harga. Iya. Contoh seperti Yayasan Kopi Learning Center yang kita lihat, Pak. Iya. Dari 3 kabupaten saya pikir sejauh manapun saya berjalan, yang ada hanya di Desa Belanggil kalau nggak salah saya. Dan ini bukan acak-acakan lagi, bukan apa-apa lagi, bukan nomor-nomor lagi kata Pak Prabowo. Sudah jelas, kita bilang non-stop lah. Iya, orang Dari merasa salah satu masyarakat, baik itu dari petani, baik itu dari kalangan mahasiswa, dari pelajar, atau tamu-tamu dari mancanegara. asing, Bang. Ya. Dari asing, dari Malaysia, Singapura, Kuala Lumpur, dan Inggris, Amerika, Korea. Tentu ini nggak asing lagi. Tapi toh kenapa? Ini jawabannya. Mereka mungkin melihat, tapi mereka buta. Ya, Saya tidak dibilang pemerintahan. ya. Mereka mendengar, mungkin mereka tuli. Sedikit sisihan. Jadi sumumbuk-mumbuk yang bantu itu terasa sekali, Bang. Ya. Ya ini terasa sekali. Jadi, Jadi- Bang, idealnya, Bang, pemerintah daerah seperti yang kita rasakan sampai saat ini belum melirik kopi itu, belum menjaga kopi itu dengan serius, yang ditandai dengan besarnya anggaran untuk katakanlah seperti yang Bang bilang tadi, lomba petani Ya. tadi, kemudian Ini kurasakan bermanfaat, Pak. iya bermanfaat, Bang. Iya. Jadi itu semacam semacam Memacu. memacu petani untuk sukses dengan hasil yang bagus, dengan merawat kopi yang bagus juga. Iya. Jadi itu pun belum terlaksana, Bang. Bang. Hanya di tahun 2009 loh. Pernah Saya lihat, suruh direkomendasikan, baik itu kepada Dewan, baik itu kepada Bupati Aceh Tengah. Pada saat itu di dekade itu ada yang Bupati-Bupati kita yang sudah lewat yang memimpin Kabupaten Aceh Tengah. Jadi inilah saya berpikir, apalagi dalam catatan sejarah mungkin ini yang menjadi keluh kisah kita bersama Pak Win Rudi Batin. Artinya begitu luasnya Kabupaten Aceh Tengah dengan pohon kopinya yang selalu kita banggakan, dan kopi Arabica dan cita rasanya baik dari sisi perlombaan cukup luar biasa. Tapi masyarakat ingin melakukan analisis atau pengecekan kadar kandungan tanahnya, tekstur tanahnya. pH. Kemana harus kita lakukan? Jadi itu pun belum kita punya, Bang.
Saya pikir 1924 apa yang 1128 Iya. yang kita yakini keberadaan kopi Gayo sampai dengan hari ini yang kita dengar ada satu dua yang sanggup kira-kira dari petani kita untuk melangkahkan kaki ke Poslet Kapo Kopi Jember. Jadi artinya Bang, untuk mengukur pH saja kita tidak punya laboratorium dan tidak punya alat sampai sekarang. Tingkat pH, Pak. Itu belum ada. Tapi masyarakat kan pemberian pupuk terus langsung, Pak. Iya, Tapi kalau ketika perubahan pH tanah atau olah tanahnya tidak pas, iya, iya. kan tidak diterima. Dengan harga pupuk hari ini mahal, kan sayang para Jadi petani kita, Pak. artinya Bang, untuk mengukur pH saja kita harus kirim sampel tanah ini sampai ke Jember Bang. Sampai Jember, Sampai tekstur ke tanah. Rusia ya. Iya. Jadi harapan Abang kira-kira ke depannya terhadap perhatian kopi Gayo kira-kira seperti apa Bang? Iya, seharusnya ini sudah dimiliki oleh Kabupaten Setengah, Pak. Jadi, Dari anak-anak kita, dari lepasan dari universitas, sudah banyak dari bidang laboratorium. Sehingga untuk memudahkan langkah daripada petani kita yang berdekatan dengan kita ataupun seputaran Kabupaten Setengah, tentu walaupun umpamanya harus berbayar dengan alat dan listrik sekarang, iya. ya tentu kan tidak seberat mereka melangkahkan kaki ke Jakarta. Iya. Tapi ini apakah ada jawaban? Hmm. Dan saya memberanikan diri hari ini, mungkin bisa dilihat atau Pak Rudi Batin sudah pernah menyaksikan, saya sudah buat fondasi kecil-kecilan, ini niat. Iya. Karena segala apa yang dilakukan itu amalu bin niat. Iya. Dengan niat kita dulu. Cuman capai dengan tidak tercapainya nanti, sedikit dari hasil yang saya dapatkan, saya sisihkan dengan 2 keping papan. Tapi apakah mungkin di usia kita nanti apa bisa terlaksana? Jadi artinya Abang sudah membangun fasilitas untuk pelatihan kopi. Iya, iya. Kemudian juga Abang berharap bahwa ke depannya bahwa di Yayasan Kopi Learning Center itu Iya. paling tidak ada laboratorium tentang pH tanah dan laboratorium tanah untuk kopi tadi Bang. Ya itu tingkat kepuasan daripada masyarakat kita. Ya, harapan Abang seperti itu ya. Iya, karena itu di antara beda batas saja, menurut pengamatan saya, beda batas kebun saja. Jangankan seperti Aceh Tengah dengan Arul Kumor, dengan Cilinara, sudah berbeda. Mungkin sudah Orea sudah tertanam dalam kebun kita, sudah dimiliki. Tapi petani kan tidak paham dan mengerti. N-nya mungkin sudah tersedia. Tinggal membubuhi K-nya, kaliumnya kah, apanya lah. Dengan melihat tanah tadi. Iya, kondisi tanah tadi. Tapi Tapi dengan hambatannya tanah harus dikirim sampai ke Jember. wow, ini sangat persoalan yang Dengan biaya memperumit. yang tinggi Bang. Yang biaya tinggi. Idealnya ada di kita di Tagayang. Iya ada. Dan telah sewajarnya, Pak. Dari sekian ribu hektar, minimal ini bisa dibutuhkan oleh masyarakat Gayo Luas dan Aceh Tengah. Ya. Atau lewat pengiriman mereka kan tidak begitu berat untuk memberikan ongkos. Ya. Pengiriman baik dengan JNT, hanya lintas sektor saja, lintas kabupaten. Tapi tahu kenapa hal ini tidak ada? Itu pun belum disediakan atau terpikirkan oleh para pemegang kebijakan di sini. Tapi ini mungkin saya dengar-dengar adalah kebijakan-kebijakan ini mungkin. Atau ada yang mau buat katanya rumah kopi Gayo. Apakah di mana nanti pemerintah setujui? Saya pikir umpamanya kalau untuk jauh sekali dari wilayah Kabupaten Setengah agak mempersulit tamu-tamu kita yang masuk. Karena pengalaman saya dulu artinya mereka selalu menanyakan dari pusat kota berapa lama. Ya. Karena mereka sudah beli tiket pesawat untuk kembali ke Lok Semawe. Kalau dulu kan ada di Rembele. Ya. Tapi hari ini mereka harus kembali tepat jam 1. Kalau terus mau Ke Lok Semawe umpamanya harus terbang di jam 1. Ya. Kalau memang terlampau jauh dari pusat ibu kota. Ini kan juga kita pikirkan hambatan daripada tamu-tamu kita. Demikian Pak Rudi Batin. Jadi Bang, ada satu kekhawatiran masyarakat Aceh Tengah. Ratusan tahun kopi Gayo sudah menjadi andalan ekspor, menjadi sumber nafkah petani, sumber PAD bagi pemerintah. Ya. Tapi sampai saat ini katanya kita belum punya pohon induk, Pak. Pohon induk kopi yang bisa menjadi referensi, bisa menjadi bahwa terjaga kualitas gen kopinya, misalnya katakanlah Gayo 1, Gayo 2. Ya. Itu menurut Abang ke depannya seharusnya bagaimana, Pak? Wow, ini luar biasa pertanyaan hari ini. Sebenarnya kalau berbicara tentang pohon induk nih, yang resmi sebenarnya bukan hari ini dan kemarin. Sudah belasan tahun, Pak. Udah belasan tahun, Pak. Sudah direncanakan, Pak? Iya. Tapi belum tercapai. Termasuk yang terdekat umpamanya kayak perkebunan Bornbios ini kan milik Aceh Tengah. Ya. Walaupun dikuasai oleh provinsi, entah bagaimana sistemnya dengan 47 hektar kalau nggak saya pada saat itu. Kebun induk. Karena syarat-syarat kebun induk bisa dilihat di buku. Harus memang betul-betul supaya jangan terjadi penyerbukan pertumbuhan yang tidak menentu. Contoh seperti sekarang Gayo 3. Hasil dari apa dia tuh sehingga terjadinya munculnya Gayo 3. Penyerbukan dari kopi mana? Di Karena mana kebun induknya, Bang? di mana kebun induknya?
Karena syarat-syarat kebun induk tuh ada batas-batasnya. Minimal 1 hektar kebun induk tuh kelangnya itu, gangnya itu minimal harus ada sekitar minimal 12 meter. Nah, tapi di kita kan tidak terjadi hal ini. Maka terjadilah beberapa peritas saat musim penyerbukan. Nah, kita tutup. Jadi tidak terjaga lah gennya bang. Pasti setiap tahunnya akan muncul. Artinya paritas-paritas baru lagi. Bang, ya. Iya. Tidak terjaga, tidak teruji hasilnya. Ya tidak contoh teruji dulu Pak, kualitasnya. Ateng Jaluk kan hilang hari ini. Ya, Karena terdapat aja di bedengan itu kecil sudah berbuah, ditemukan di Kampung Jaluk dulu, maka itu kita pakai. Tapi hari ini kan sudah menghilang. bilang. Karena ternyata secara kopinya dia bukan kopi yang tumbuh dengan baik bang ya. Iya, bukan hasil dari riset. Sehat sehingga tidak terjamin ya. Nah ini tadi kan kembali ke laboratorium juga, Iya. riset. Nah inilah kuncinya. Saya khawatir hari ini artinya kopi Arabica Gayo yang khasnya di Gayo dulu, yang bekas yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda yang sudah beradaptasi di Gayo itu akan menghilang. Karena banyaknya paritas-paritas yang sudah dijuluki oleh masyarakat kita, contoh seperti Ateng Janda. Tentu nama lainnya lain ini, Iya. Ateng Janda ini. Namanya belum tentu Ateng Janda bang. Belum. Dan sekarang pun kalau kita sebut Ateng Janda itu udah aneh karena mereka sudah berkeluarga. Tidak janda lagi bang. Tidak janda lagi. Kemudian mereka pindah satu wilayah lagi di Kabupaten Benemeria. Iya. Satu wilayah nggak usah kita sebut wilayahnya. Di sana terjadi lagi Ateng Dah. Ateng dah. Ah. Dari Ateng Janda menjadi Ateng dah. Nah, sebenarnya nama mereka tuh Dahniar. Oh. Jadi disebut Ateng Dah. Inilah yang menjadi apa? Contoh sekarang lagi, cara sistem penanaman, sistem pagar. Iya, iya. Kenapa harus kita juluki dengan sistem ala Brazil? Oh, Apakah iya. tidak bangga kita dengan Nama julukan Gayo. nama Gayo, ala pola tanam Gayo? Gayo. Jadi ini sudah berkembang. Ini kita tidak mengakui kearifan lokal kita itu sebenarnya. Contoh kalau di daerah Sumatera Utara Medan, mungkin benih kopi itu berasal dari kita juga, dari Takengon. Tapi mereka tidak mau buat nama di sini. Ya, bukan Ateng Super atau Bukan Ateng Jaluk. Bang, ya? Ateng Jaluk. Tapi mereka buat sendiri ya? Iya, Sigara Lutang itu, Pak. Oh, iya. Itu Sigara Lutang. varietas kopi yang muncul di Sumatera Utara, Bang? Iya, varietas kopi. Walaupun lah artikulasinya itu masing-masing penterjemahan. Sigara Lutang itu kenapa Sigara Lutang? Karena cepat berbuah, cepat bayar utang. Oh, itu dasar namanya. Iya, tapi kan mungkin diakal juga. Iya. Sampai ke Menteri Hukum dan HAM pelepasan varietas itu tetap itu Sigara namanya Lutang. Sigara Lutang. Ini yang kita khawatirkan, takut tanaman-tanaman yang sudah terasi dan sudah beradaptasi di Gayo seperti Gayo 1, Gayo 2 dan masih banyak yang kita tinggalkan itu Bourbon sekarang udah jarang sekali. Sementara buyer banyak yang meminati. Minati Bourbon tadi. Iya, tapi karena arahan dari pihak-pihak tertentu sesuai dengan masing-masing wilayah dan pemetaan wilayah tidak ada, maka agak sulit untuk mengatasi hal ini. Ditambah dengan skill para petani kita yang belum ditemukan, seakan-akan banyak tunas, jadi mereka Oh, tetap Tidak. memegang itu, Bang. iya, ini alasannya. Jadi Bang, idealnya Bang, katakanlah seperti yang Bang katakan tadi, ternyata tingkat pengetahuan petani saja pun di masyarakat kita ternyata tentang kopi itu, katakanlah tentang budidaya, tentang pemangkasan, kemudian tentang penentukan varietas yang akan ditanam, tentang naungan itu ternyata masih sangat minim Bang. Jauh sekali Pak dari harapan, karena mereka yang tahu kadang-kadang bangga mereka dengan penyemprotan, dengan pembabatan, untuk olah tanahnya itu jauh sekali. Itu makanya produksi tadi seperti data perkebunan tadi sekitar 800 lebih Iya, per hektar per tahun Bang. itu saja. Kalau petani tadi katakanlah diberi katakanlah pengetahuan Bang dari dana desa atau dari mana saja nanti, maka dia bisa akan tingkatkan sampai berapa kira-kira Bang produksi per hektar per tahun. Saya pikir kalau bergantung usia dan bergantung umpamanya paritasnya apa, seperti umpamanya paritas Gayo 1 dan Gayo 2 itu, ini perpanjangan kanopinya kan sangat panjang sekali, 14 dompolan bisa terjadi. Sementara untuk Gayo 3 dan Ateng Super itu kan hanya 8 Dompolannya Bang, dompolannya. per cabang ya. Kecuali pada tanah yang subur sekali mau 9 atau 10. Iya. Tapi kalau untuk Gayo 1 atau seperti Lomberi atau Gayo 1, Gayo 2 itu memang percabangan cukup panjang sekali. Tentu kalau udah sampai 14, ya kali 10 aja lah. Per dompolan nggak usah 20, saya bercerita. 10 kali 10 aja udah 100. Sementara kalau tahu petani hitungannya dalam per bambu itu berapa biji, kan nggak usah banyak cabang.
Bisa jadi yang kita sebut sekarang ini di Facebook aja kita lihat itu di media massa, ada yang 1 kaleng per batang Hasil kopinya, Bang. hasil kopinya, tapi Jadi dengan kuncinya adalah pengetahuan tadi, Bang. pengetahuan. Pengetahuan. Berarti berapa kalau katakanlah pengetahuan petani sudah mulai mumpuni, Bang. Ya. Mereka sudah mulai arif dan bijaksana. Berapa kira-kira idealnya per hektar per tahun tadi, Bang? Saya pikir 2 ton saja, 1 ton 700. Oh, luar biasa, Bang. Ini kan peningkatan PAD kita kan semakin tinggi. Iya, iya, iya. Dan malu kita kalau itu aja ucapan kita umpamanya yang dikembangkan oleh pemerintah hanya 750. Apakah itu secara konvensional atau individu kita tidak paham, secara deteksinya kita nggak mengerti. Jadi saya pikir agak-agak aneh dari tahun ke tahun ini. Jadi menurut Abang tadi bahwa makanya generasi muda itu tidak mau terjun di bidang bertani kopi tadi karena mereka melihat penderitaan orang tuanya tadi bahwa bertani kopi itu ternyata tidak sejahtera, Bang. Ya begitu tanggapannya. Jadi anak-anak sekarang kan melihat kita. Karena 3 kriteria petani kopi gayo. Oh, apa itu, Bang? Pertama sekali petani yang berpindah-pindah. Oh. Jual tanah yang antik-antik umpamanya di seputaran Bebesan, Kebet dan Belanggele ataupun Bias itu, ini tanah-tanah pinggir jalan. Karena hasil daripada pembagian warisan itu hanya sedikit, maka mereka menganggap tidak mampu lagi untuk menghidupi keluarganya. Sehingga dengan uang yang maksimal seperti itu umpamanya dibeli oleh para yang berduit, sehingga mereka pindah. Ke Arul Badak lah, ke Wihosop lah hari ini kita dengar, ke Pasir Putih lah, ke Arul Badak. Jadi ini kan sayang sekali bagaimana dengan pendidikan anaknya, bagaimana dengan menu dan gizi. Tentu kan kita harus pahami hal ini. Jadi inilah sayangnya. Nanti di Arul Badak juga begitu. Karena yang dibawa mereka itu adalah uang cuma. Bukan ilmu. Oh iya, Bang. Jadi kalau tidak ada ilmunya nggak bagus lagi, mereka pindah lagi, Bang. Pindah lagi, menganggap mereka juga di sini Pak Jenny, umpamanya tidak sanggup lagi hanya 7 tahun saja. Cabang udah habis putih, menghasilkan tidak lagi. Maka di sana sampailah ke Pasir Putih, sampai ke Wihosop. Iya, Wih saja sudah Hosop. Sampai ke Pame sana berbatas dengan Nagan Raya. Sementara batas kita dengan Nagan Raya pun belum menentu. Sudah berapa dekade. Ini sulit, nanti kan yang timbul bisa bentrok. Contoh kita dengar hari ini Kabupaten Banda Meriah ya, dengan Aceh Utara, sudah masuk dengan wilayah umpamanya dari Aceh Utara itu sudah masuk ke Banda Meriah. Ini kalau tidak secepatnya nanti ditanggap oleh pemerintah, ini kan bisa paradok di antara masyarakat dan masyarakat. Ini harapan kita baru dibatin. Jadi, Bang, tadi ada 3 kriteria petani kopi gayo. Ya. 1 berpindah-pindah. Yang kedua semakin tua usia pemilik kebun itu. Minimal kalau di kita ini mungkin 1 hektar atau setengah hektar. Anak telah lepas dari pendidikan. Bahkan sudah berkeluarga semua. Yang tinggal hanya orang tua dan bapak dan mama. Tapi hidupnya susah. Ini kembali pada ilmu tadi. Dia memberikan pupuk tapi tidak dengan ilmu. Dengan standar SOP-nya, dia memangkas kopi tidak paham. Maka terjadi kesusahan bagi mereka. Jadi semakin tua, petani kopi itu semakin susah, Bang. Dia tidak bisa lagi merawat. Karena lahan semakin terbatas. Iya. Yang ketiga, artinya ini yang perlu kita bahas dan perlu dukungan dari pihak pemerintahan. Janganlah lagi kita seperti menjadi petani turun-temurun. 3 dekade. Artinya petani turun-temurun itu gimana maksudnya? Kita berbahasa dari kakek saja. Iya. Kakek, bapak, dan sampai ke kita sebagai anak. Kakekmu dulu. Ini bahasa. Berbuah kopinya. 30 kaleng ceri merah dalam 41 hektar. Anak ini tidak menanyakan. 30 kaleng itu berapa luas kebun kakek? 1 hektar. 1 hektar itu berapa pohon? 1.500 ribu aja. 30 kaleng banjirnya. Berarti kalau kita bagi dengan 1.000 itu apakah dapat 3 on per 1 pohon itu? Karena sekarang tuntutan ekonomi kan udah tahu sendiri kita. Semakin tinggi. Kalau tanpa ada keahlian, kemampuan, dan kemauan, inilah penyakitnya. Maka kita dari Yayasan Kopi Learning Center itu coba merubah. Bukan banyak cabang, banyaknya hasil, tapi mustahil. Ketika tidak ada cabang, di mana tempatnya hasil itu. Tapi bisa lihatlah dengan kenyataan-kenyataan yang real. Walaupun tidak ada support dan dukungan dari pihak manapun. Kita mencoba terus. Karena ini mungkin dalam bahasa kita, dalam bahasa agama kita, kalau sebagai muslim kita itu, ya sebaik-baik manusia itu ada manfaatnya bagi orang lain.
Ini yang kita harapkan. Apakah itu di sisi Allah atau di mata Tuhan itu mungkin masuk kategori itu atau tidak? Ini Allah wajalla yang mempertimbangkan. Tapi kita berusaha untuk berbuat yang terbaik, walaupun tidak lebih baik. Ya. Ini. Ya. Baik Bang, menarik sekali pembicaraan kita tentang kopi gayo, ancaman kopi gayo, kemudian rendahnya produksi di tingkat petani, kemudian juga tadi ancaman global warming terhadap cuaca ternyata sudah merusak kualitas kopi gayo di 1400 PBKU sudah naik. Iya betul. Kemudian selanjutnya rendahnya pengetahuan petani tadi Bang, kemudian mulai merambah kawasan-kawasan baru yang lebih tinggi yang dianggap kopi kualitasnya bagus. Jadi Bang, menurut Abang Jaini, ke depannya itu bagaimana idealnya Bang? Pemerintah, DPRK, petani bersinergi Bang, sehingga ketiga-tiganya ini, pemerintah peduli petani, DPR juga peduli terhadap keberlangsungan kopi gayo. Idealnya seperti apa sih Bang pertanian di kopi gayo itu di masa depan, Bang? Saya pikir seperti pembicaraan awal tadi kita Pak Rudi Batin, demplot yang sangat perlu sekali. Jadi kalaupun tidak dengan secara langsung mereka belajar, di mana sentral-sentral pembelajaran, mereka bisa melihat di mana. Karena istilahnya orang di sini tidak terlepas dari bahasa nyanyian itu adalah unung-unung. Bagaimana istilahnya, di mana tempatnya, di mana lokasinya, minimal di masing-masing kecamatan yang bisa kita tunjukkan. Jadi artinya Bang, ada katakanlah 1 hektar kebun kopi atau 1 tempat kopi, di masing-masing kecamatan itu petani bisa mencontoh cara penanaman, cara pemangkasan, kemudian produksi yang tinggi tadi Bang ya. Sehingga mereka langsung belajar di tempat mereka berada Bang. Iya betul. Idealnya seperti itu dong. Idealnya seperti itu. Karena hari ini terdengar nanti pupus merah itu atau pelapa-lapa lah bahasa orang nih, di mana yang bagus, petani ikut ke sana. Dampak ke depannya itu bagaimana hidup tunasnya yang cukup luar biasa, buah semakin kecil dari hari ke hari. Mereka tidak pikirkan ini. Jadi ikut-ikutan. Jadi terakhirnya nanti, apalagi dengan sistem pagar hari ini, istilahnya kita bukan melarang dan tidak untuk menyuruh. Setiap tanaman rapat tuh keyakinan saya itu pemupukan harus intensif, tidak bisa main-main itu. Karena rapat tadi mereka membutuhkan kata-kata makanan yang lebih banyak juga. Itu udah jelas. Sudah kan mereka untuk manajemen, untuk pemberian pemupukan dan perawatan, saya pikir masih jauh dari satu harapan. Kenapa demikian? Yang 3x3 saja tidak terawat dengan bagus, apalagi dengan tanaman rapat seperti itu. Di situ kelemahan nanti akan terjadi. Di situ akan kelemahan, karena sistem kita ini jangankan ada bahasanya untuk menebang sistem zigzag, tebang satu, pelihara satu, tingkat memangkas saja. Kopi itu kalau masih ada buah 2-3 lagi di ujung cabang, merasa mereka tuh masih ada buah. Sayang. Tidak berani untuk melakukan pemangkasan. Karena itu berisiko untuk kopinya tahun berikutnya. Jelas. Apalagi dalam menangani pasca panen hari ini. Kalau memang tidak benar untuk penerapan ini, kalau tanpa ilmu dan pemahaman, ini akan overbearing. Jangan nanti masyarakat kita akan terlena dengan hasil yang kemarin, karena tepatnya cuaca dan iklim, kopi Watamas berbuah. Tapi itu kalau itu membuat terlena nanti masyarakat kita, ya kita lihatlah nanti ke depan, kita bukan berdoa. Kita lihat. Sekarang aja kita tengok, yang berbuah, yang tidak. Tentu ini kan pengaruh fluktuasi cuaca juga. Jadi penanganan ini sebenarnya kalau tidak ada arahan dan bimbingan terutama kepada para pihak penyuluh yang di garis depan, garda terdepan, namanya penyuluh yang membuat sumur senter terang di depan para petani. Kalau ini tidak memahami hal yang betul-betul nanti menangani kopi gayo itu, ini akan terjadi beberapa ancaman terhadap kopi gayo para libat. Baik Bang, menarik sekali tentang bagaimana kita bercerita tentang kopi gayo dari zaman Belanda, kemudian sampai saat ini kopi gayo itu masih ada. Kemudian bagaimana rendahnya tingkat pengetahuan petani tadi, Bang, kemudian mereka tidak paham tentang varietas juga penanganan pasca panen. Jadi mungkin ada saran atau semacam keinginan dari Abang yang perlu disampaikan kepada orang banyak, Bang, sehingga kopi gayo ini ke depannya itu mungkin akan menjadi lebih baik lah, bukan saja bagi kita, juga bagi pemerintah, karena pemerintah bisa mendapatkan PAD dari retribusinya misalnya. Iya betul. Kemudian kepada DPRK Aceh Tengah juga
kita ketuk mereka untuk mereka peduli, karena di Kopi Gayo itu ternyata hampir, katakanlah kalaupun tidak banyak, 80% masyarakat Gayo menggantungkan hidupnya di Kopi Gayo. Betul Jadi sekali. Kopi Gayo harus ditangani dengan serius. Ya. Apa saran dan pendapat Abang terhadap para pemegang kebijakan ke depannya, Bang? Tentu saja artinya kalau secara singkat ya, marilah kita peduli. Peduli itu memang betul-betul sudut pandang itu terarah dulu sebenarnya kepada tanaman kopi. Kalau sebenarnya pemimpin kita gampang saja kalau di Gayo. Baik itu dari DPR umpamanya. Kalau memang betul-betul mengarahkan dengan Kopi Gayo ini, saya pikir masyarakat cinta sekali lah. Harapan nggak usah dia punya, saya pikir umpamanya umbul-umbul yang sangat besar, tapi kalau memang mereka bergerak dalam bidang kopi saja memperbaiki ekonomi rakyat, saya pikir sangat mudah lah kalau kita pun sebagai timnya mungkin ya mengarahkan. Mereka kan bisa duduk 2 kali, Bang. Iya. Kalau anggarannya, kebijakannya diberikan ke kopi, Bang. Wah, saya yakin. Karena napas kehidupan masyarakat Gayo itu. Tapi kalau kita lihat hari ini siapa sih? Dari partai mana sih Yang peduli, Bang. yang peduli? Belum ada, Bang. Atau dari pemerintah daerah kita berbicara. Mudah-mudahan ke depan Ya, dengan kita, bupati kita hari ini mungkin ya. bisa berkembang. Ada salah satu pemikiran dan konsep mereka tentang peduli memang benar-benar terhadap Kopi Gayo ini, apa upaya dan langkahnya. Mungkin sudah ada pun mereka punya konsep yang masing-masing. Tapi kalau ini pun masih terlewatkan, berarti berapa dekade lagi yang kita harapkan ke depan. Kita harapkan seperti Pak Bupati hari ini, kita hendaknya ya mencapai 2 kali periode lah. Bukan kita angkat-angkat sebenarnya. Tapi perhatikan Kopi Gayo tadi, karena masyarakat petani ada di sana. Ya kehidupan masyarakat tuh. Kehidupan masyarakat. Kalau pegawai itu mungkin satu rumah tuh bisa kita jadikan umpamanya 1 orang. Sang ibu guru SD. Yang selebihnya menantunya, anaknya, tentu di petani. Saudaranya. Kan bukan semua jadi pegawai. Ya. Maka ini kita harapkan. Supaya jangan ada pemikiran-pemikiran para petani itu, masyarakat itu yang keluar, yang terjadi seperti hari ini di daerah-daerah lain, terjadilah pembunuhan, terjadilah pemerkosaan macam segala. Ini kan karena banyak penceraian kita dengar di postingan di Kecamatan Bebosan, umpamanya juaranya umpamanya. Tentu ini kan bersumber dari ekonomi juga. Kelemahan dengan cara ekonomi. Sehingga kalau ada ekonomi merusak, tentu pikiran juga merusak juga. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga ini kan jangan menjadi beban pemerintahan kita lagi ke depan. Jadi harapan kita mungkin ke pemerintah, ya marilah kita kerjasama. Apalagi kalau ada yang masyarakat yang sudah mau untuk menjadi perahu umpamanya, tinggal dayung saja, support mereka. Dalam upaya apa sebenarnya yang bisa dibantu? Kalau bibit saya sudah dikembangkan oleh pemerintah, tapi salah satu umpamanya masyarakat petani itu yang lebih dekat dengan petani mungkin, atau dengan pemerintah mungkin. Masyarakat kadang-kadang ke kantor Disbun aja takut, Pak. Ke kantor BPP aja yang terdekat takut. Karena itu tadi. Tingkat pemikirannya, Pak. Padahal itu tempat para petani. Tapi mereka takut. Tapi kita harus memahami sejauh mana ilmu mereka. Maka kita yang harus dekat kepada petani itu. Bagaimana langkah-langkahnya? Jemput bola. Jadi kalau harap umpamanya masyarakat dulu berduyun-duyun datang ke dewan atau ke bupati, saya pikir kita, iya kan itu kan agak lucu. Coba tengok tenangnya kalau masyarakat Aceh Tengah mau naik si harga minyak, mereka nggak ada berpikir, nggak ada umpamanya. Jadi, artinya Bang, pemerintah daerah, DPR Aceh Tengah datanglah kepada petani, sapalah petani, tanyalah petani, berapa produksimu, bagaimana kita tingkatkan itu, kira-kira seperti itu, Bang. Iya, saya belum pernah jumpa dengan para dewan itu datang, umpamanya dalam rangka apa itu namanya, Pak? Turun ke lapangan tuh? Reses, Bang. Reses. Saya belum pernah jumpa. Mereka datang ke petani gitu. Datang ke petani. Apa keluh kesah para petani? Apa sebenarnya yang diingin-inginkan oleh para petani itu? Saya mungkin kecuali daerah yang lain, Pak. Jadi harapan Abang, pemimpin daerah, wakil rakyat itu datang kepada petani untuk bertanya langsung, Bang. Sarannya demikian. Harusnya demikian. Tapi kalau harus dibebankan petani, umpamanya harus buat acara dulu, acara desa baru dihadirkan. Saya pikir ini kan terbalik, jauh panggang dari api. Artinya buatlah satu konsep pemerintah itu yang betul-betul artinya melayani masyarakat, bukan dilayani. Kendati pun dalam sisi yang lainnya, oke lah, ketika memang Bapak sudah hadir, umpamanya Pak Bupati hadir, kan harus kita layani dengan secara adat istiadat kah apa itu.
Tapi kunci kata melayani tadi, mereka harus hadir di tengah petani Nah kopi itu gayo. jangan salah persepsikan istilahnya. Ya. Hadirlah mereka bersama-sama perwakilan masyarakat itu. Karena dulunya kenapa kok bisa hadir? Oh, suatu Sebelum duduk. duduk ya. Mereka Ah, datang kepada petani, Bang ya. ya datang ke petani-petani, mau ke pelosok pun kita antar, siap mereka. Tapi kenapa setelah mereka duduk, Mereka lupa. iya, apakah memang sudah karena dituangkan uang kepada para masyarakat atau Iya. petani? Ini walau hala bisa Iya. kita yang tidak pernah merasakan hal ini sebenarnya. Sambil mendidik mereka lah, bagaimana kira-kira, tentu ini bisa menjadi pilihan para masyarakat, Iya. petani-petani kita Kedepannya. ke depannya. Kemudian Bang, ada harapan Abang tadi bahwa untuk mengetahui pH tanah saja kita harus kirim sampel tanah sampai ke Balai Penelitian Kopi dan Kakao ke Jember. Kemudian paling dekat ke Usia. Ya. Kemudian dengan waktu 1 minggu. Idealnya tadi Abang sebagai petani untuk memudahkan petani, untuk mensejahterakan petani agar mereka tahu kadar tanahnya, kemudian pemberian pupuk dan lain-lainnya. Maka idealnya itu harus ada di Takengon. Harusnya seperti itu. Harus Pak. Kalau sempat kita Berarti kirim itu Pak, semacam laboratorium tanah atau laboratorium kopi, Bang? khususnya artinya laboratorium kopi lah, supaya mencakup lengkap ya. Lengkap ya. Iya, lengkap. Apalagi kalau kita berbicara seperti glifosat dulu. Oh iya. Kalau memang itu dilanjutkan, matilah para petani kita. Hmm. Ini tanpa kita belikan tali ke lehernya, mereka sudah meninggal. Hmm. Kenapa demikian? Kalau harus kirim sampel dulu baru ada transaksi penjualan di Aceh Tengah, kurasa Tertunda lah semua. ini heboh, Resiko bagi resiko bagi ekonomi. Tapi mudah-mudahan artinya semua dengan doa kita bersama, dengan doa pemerintahan kita, hal ini tidak diperpanjang mungkin, atau memang ada tingkat kesadaran para petani kita sehingga mengurangi hal-hal yang tidak baik itu, maka tidak akan terjadi hal itu kemarin tuh. Tapi kita udah goyang juga. Iya betul. Ekspor kita sempat rebahan waktu itu. Iya, tapi sekali lagi artinya tentang penanganan para kopi ini, Arabica Gayo khususnya, ini sangat berhati-hati ke depan. Dengan pemanasan global warming, Ya. bukan sebatas pemanasan saja Pak, tapi gendala-gendala, tindakan-tindakan terhadap kopi tersebut, banyak tantangan kita hari ini. Khususnya bagi masyarakat awam lah, Kalau kita peduli, Bang. kalau kita peduli. Ya. Jadi harapan kita pada pemerintahan, marilah kita ulurkan tangan kita. Para petani-petani kita, artinya kita berbicara hari ini tidak rekayasa. Nah, saya pikir ini mewakili lah dari bahasa masyarakat petani, baik di ujung kulon lah mereka, sebatas wilayah Kabupaten Aceh Tengah khususnya, tembusnya kepada Benar Meriah atau Gayo Luas. Saya pikir dalam hal yang sama. Walaupun kita kembangkan bibit kopi berjutaan kali ini, tentu kalau ilmu dan pemahaman para petani kita yang sangat kurang, bukan kita bilang tidak ada, yang sangat kurang sekali, tentu ini kan tidak mencapai hasil yang diharapkan oleh pemerintah, masing-masing pemerintahan di kabupaten. Demikian Pak Rudi. Baik Bang. Terima kasih Bang Jenny, pembicaraan yang sangat menarik. Karena keterbatasan waktu, kita ingin sebetulnya lebih dalam nanti. Mungkin kita akan mengundang lagi Bang Jenny untuk membahas tentang kopi, berbagai hal tentang kopi. Apa yang disampaikan oleh Bang Jenny tadi, bagaimana kopi Gayo sejak ratusan tahun lalu, katakanlah diintroduksi oleh Belanda, sampai saat ini kita tidak punya kebun induk. Kemudian Bang Jenny berharap bahwa kebun induk itu untuk menjaga masing-masing varietas kopi unggul kita tetap terjaga, tidak mudah tercampur dengan varietas yang lainnya, atau sehingga keasliannya tidak terjamin. Kemudian juga Bang Jenny menyatakan bahwa bagaimana masyarakat Gayo tradisional itu bertani berbeda-beda, kemudian petani tidak sejahtera karena mereka harus bagi lahannya, kemudian lahan itu diwariskan kepada anak. Berikutnya pengetahuan petani tentang budidaya kopi secara benar itu juga masih kurang, sehingga produksi seperti yang disebutkan itu terdata itu 750 sampai 850 itu masih rendah. Apabila petani memiliki pengetahuan yang cukup, maka itu masih bisa ditingkatkan menjadi 1,7 ton sampai 2 ton. Kemudian ada keresahan Bang Jenny juga tentang bagaimana pengaruh iklim global terhadap keterancaman kopi Gayo yang sudah terasa saat ini, di mana tanaman buah-buahan sudah berbuah di Gayo seperti durian, langsat, mangga dan lainnya. Ini ancaman bagi kopi Gayo karena itu artinya bahwa iklim sudah berubah dan kita
untuk menyiasati itu, seperti yang dikatakan Bang Jenny, apabila lahan kita katakanlah naungannya masih kurang, maka kita bisa mengantisipasi iklim tadi dengan merapatkan naungan yang lebih bagus. Ya. Kemudian Bang Jenny juga berharap bahwa kepada pemerintah daerah, kepada bupati, kepada DPRK, marilah turun kepada petani, tanyalah kepada mereka bagaimana keadaan mereka, berapa produksi mereka. Saatnya bagi kita untuk mensejahterakan petani, karena mensejahterakan petani sama dengan mensejahterakan seluruh rakyat Aceh Tengah, karena 80% masyarakat kita adalah masyarakat petani kopi. Jadi satu kebijakan dari pemerintah dan DPRK tentang kopi gayo, maka akan banyak nyawa, akan banyak kesejahteraan yang bisa diharapkan dari itu semua. Kami akhiri podcast kami malam ini bersama Bang Jenny, pakar kopi gayo, yang kepakarannya bukan saja diakui di Aceh Tengah, tapi juga sampai ke Sumatera Utara, sehingga beliau sering diminta oleh provinsi tetangga itu menjadi narasumber dan motivator bagi kopi-kopi yang ada di Sumatera. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bang.